Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa zidna 'ilman. Wa aril haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa aril batila batilan warzuqna ijtinabahu wa la taj'alhu multabisan 'alaina fanadhil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'u, min qalbin la yakhsha'u, wa min nafsin la tashba'u, wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan kali ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan yang telah kita ambil di pekan yang lalu terkait tentang masalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita alhamdulillah juga telah mengambil poin besar dalam masalah tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengutip satu hadis Rasul kita sallallahu alaihi wasallam yang mengabarkan ataupun mengajarkan kita tentang masalah doa Sayyidul Istighfar, yaitu tentang bentuk tentang hakikat tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengembalikan seutuhnya diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bertaubat kepada Allah dan kemudian juga mengaku bahwa kita seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang penuh khilaf, dan sepatutnya kita kemudian mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk taubat dan pengakuan atas kesalahan-kesalahan yang kita perbuat dan atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semua itu menggambarkan ubudiyah dan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kali ini, malam hari ini, insya-Allah taala akan kita bahas pembahasan selanjutnya yang diutarakan oleh Syekh dalam buku ini, kitab Al-Usul Salatah. Bahasan yang selanjutnya ketika Syekh telah menjelaskan kepada kita bahwasanya setiap hamba dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempersembahkan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana ibadah yang seutuhnya, hakikat ibadah yang sebenarnya? Apakah itu bisa kita katakan ibadah yang kemudian dikembalikan kepada semua manusia, kemudian dia pun bisa melaksanakan mau dia ataupun kapan yang dia inginkan dia laksanakan, ataupun ibadah tersebut ada rambu-rambu yang harus dia perhatikan. Oleh karena kita malam hari insya-Allah taala akan menjelaskan tentang masalah hakikat ubudiyah ataupun ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kaitan ibadah tersebut dengan tauhid. Apakah ada keterhubungan antara ibadah dengan tauhid ataupun bagaimana? Insya-Allah akan kita jelaskan dalam hari ini bismillah azza wa jalla. Nah, jemaah sekalian dari Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang kemudian kita sering sekali mendengarkan kata-kata ibadah tersebut merupakan kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita semua, dan bahkan kewajiban yang paling utama, dan paling pertama yang Allah wajibkan kepada setiap hambanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala seperti yang telah kita katakan di pekan yang lalu, ketika Allah mewajibkan perkara ibadah ini, Allah firmankan dalam Al-Quran bahwasanya ibadah tersebut merupakan sebuah perintah pertama dalam Al-Quran. Allah tidak perintahkan kita untuk melaksanakan salat terlebih dahulu. Allah tidak pernah memerintahkan kita untuk berzakat ataupun berpuasa terlebih dahulu. Tapi kalau misalnya kita melihat kepada urutan mushaf Al-Quran yang kita baca, maka kita akan mendapatkan bahwasanya ternyata perintah ibadah adalah perintah pertama dalam Al-Quran. Seperti yang Allah firmankan dalam surah Al-Baqarah ayat 21, Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, sembahlah Rabb kalian. Maksudnya adalah beribadahlah kepada Rabb kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun mungkin kita akan menanyakan kepada diri kita masing-masing, bagaimana sebenarnya konsep ibadah yang kita harus laksanakan itu? Apakah ibadah itu hanya saja sekedar pelaksanaan ataupun anggota tubuh kita yang kita gerakkan, ataupun ada hal-hal yang harus kita hadirkan?
Ya, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbicara tentang masalah konsep ibadah, maka patutlah kemudian kita mengerti bahwasanya ibadah tidak akan pernah bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan kita menghadirkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah bahwasanya ketika kita beribadah mestinya harus kita murnikan ibadah tersebut kepada Allah saja, tidak kepada yang lainnya. Maka yang namanya tauhid itu seperti kata-kata, mungkin asal katanya, akar kata tauhid itu adalah wahidun, yaitu mensatukan ibadah ataupun memurnikan ibadah tulus kepada Allah saja. Itu makna daripada ibadah yang sebenarnya ataupun hakikat daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebenarnya yang kemudian menjadi inti daripada penciptaan manusia. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan bahkan semua makhluk hidup adalah hanya untuk mentauhidkan ataupun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka sebagai bentuk penghambaan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seperti mana yang Allah firmankan dalam surah Az-Zariyat misalnya, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada aku. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menafsirkan liya'budun dengan liwahidun. Liya'budun, beribadah kepada aku, iaitu dengan cara mentauhidkan aku dalam masa ibadah. Maksudnya apa? Ketika kita beribadah kepada Allah harus disertakan dengan tauhid, maka tidak ada nilai ibadah sekalipun kalau seandainya kita tidak barengkan dengan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pula yang kemudian diwasiatkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal. Ketika beliau pernah membonceng Mu'adz, Rasul kita pernah membonceng Mu'adz, kemudian pernah menanyakan kepada Mu'adz, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqallah 'alal ibad wa ma haqqal ibad 'ala Allah?" Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah kepada para hamba dan apa hak hamba kepada Allah Azza wa Jalla? Maka Mu'adz dengan seiring kata mengatakan bahwasanya itu hanya Allah yang tahu, hanya Rasul yang tahu. Kemudian beliau mengatakan Allah wa Rasuluhu a'lam, hanya Allah dan Rasul yang tahu. Kemudian Nabi pun mengajarkan kepada Mu'adz bahwasanya sebenarnya ada hak Allah yang harus kita laksanakan, yaitu an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a, untuk kemudian senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam macam-macam ibadah. Nanti akan kita jelaskan insyaallah taala apa pintu-pintu ibadah yang harus kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada Allah ini yang pertama. Kemudian wa alla tusyriku billahi syai'a, dan tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pun insyaallah akan kita bahas macam-macam syirik. Ada syirik kecil, ada syirik besar, ada syirik yang tersembunyi. Itu pun akan kita jelaskan secara utuhnya sehingga kemudian kita pun bisa mempersembahkan ibadah yang murni kepada Allah Azza wa Jalla seutuhnya tanpa ada kesyirikan sedikit pun di dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ketahui bahwasanya ibadah yang Allah wajibkan kepada kita bukan pilihan. Bukan pilihan kita itu. Maksudnya bukan kapan ada waktu kemudian kita beribadah kepada Allah, tidak begitu. Tapi ibadah yang Allah wajibkan kepada kita ini adalah selama hayat masih dikandung badan. Bukan pilihan kita. Kapan kita mau kita beribadah kepada Allah. Ketika kita senang kita beribadah kepada Allah. Ketika kita sakit beribadah kepada Allah. Tidak begitu. Tapi setiap waktu, apakah itu senang ataupun sulit ataupun sakit ataupun bahagia, susah, kita pun harus mempersembahkan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bentuk daripada pembuktian ataupun pelaksanaan daripada ikrar sumpah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dulu jemaah sekalian pernah berikrar kepada Allah Azza wa Jalla walaupun masih di alam rahim ibu kita, bahkan di alam ghaib kita. Ketika Allah katakan kepada kita, alastu bi rabbikum, qalu bala. Di alam ghaib kita pernah diambil sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah aku Rabb kalian? Kita langsung tegas mengatakan qalu bala. Benar wahai Allah, kami menganggap bahwa Engkau adalah Rabb kami yang berhak kami ibadahi, yang berhak kami sembah, dan kami persembahkan semua bentuk ibadah kepada Engkau wahai Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah bentuk pemahaman ataupun pengertian yang pertama kali kemudian kita harus hadirkan dalam hati kita bahwasanya kita ternyata diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada maksudnya, ada targetnya, ada tujuannya, yaitu untuk mengabdikan diri
kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jemaah sekalian, Allah tidak menciptakan surga dan neraka kecuali hanya untuk tauhid saja. Tegaknya tauhid, tegaknya ibadah, maka Allah hadirkan surga dan neraka. Bahkan Allah Azza wa Jalla untuk kesempurnaan ibadah kita, Allah kirim para rasul untuk kita. Allah utus para rasul untuk kita, bahkan Allah kirimkan Al-Quran sebagai panduan untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memahami bahwasanya ibadah ini bukan ikhtiar kita, bukan pilihan kita, bukan seenak kita kapan kita punya waktu kita ibadah, kemudian kita pun punya panduan kapan kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dan bagaimana kemudian siklus kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan panduannya bagaimana. Oleh karenanya kita bisa memahami dari sini jemaah sekalian, ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bukan dikembalikan kepada hawa nafsu kita. Seenak kita kemudian kita beribadah kepada Allah, tidak begitu. Ataupun kapan kita mau kita beribadah, ataupun dengan cara yang kita inginkan, tidak begitu. Tapi semua itu sudah ada rambu-rambunya. Ketika kita mengikrarkan hati kita untuk beribadah kepada Allah, maka kita pun harus mengerti bahwasanya di sana ada rambu-rambu. Bagaimana rambu-rambu yang harus kita patuhi untuk kemudian kita bisa melancarkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu Allah turunkan Al-Quran, Allah utuskan para rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita mengerti bahwasanya di sana ada panduan-panduan yang harus kita mengerti untuk cara kemudian kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dari sini kemudian para ulama menyimpulkan kepada kita bahwasanya inilah standar ibadah. Inilah standar hakikat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengembalikan ibadah yang kita pahami nanti itu dengan cara standar yang dijelaskan oleh para ulama kita, yaitu dengan adanya para rasul kita sallallahu alaihi wasallam dan juga Al-Quran yang mendampingi kita. Inilah kemudian dua hal yang mengarahkan kita untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala dengan sayangnya, dengan kelemah lembutannya Allah kepada kita, Allah tidak hanya dengan menciptakan kita, memberi rezeki kepada kita, kemudian meninggalkan kita begitu saja, tidak. Bahkan Allah ketika menciptakan kita, Allah ketika memberi rezeki kepada kita, Allah kirimkan kepada kita Rasul, Allah kirimkan kepada kita Al-Quran untuk membimbing kita dalam masa berubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jemaah sekalian, ada dulu timbangan, ada dulu standar ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang dikatakan oleh para ulama syarat diterimanya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tanpa dua syarat ini, maka tidak akan pernah kita bisa berharap ibadah kita bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang pertama, dia ada dua syarat jemaah sekalian. Syarat yang pertama adalah al-mutaba'ah, ataupun bisa kita artikan mengikuti ataupun meneladani Rasul kita sallallahu alaihi wasallam dalam masalah ibadah. Maksud lain berarti dalam masa ibadah ini jemaah sekalian tidak ada kesempatan untuk kemudian kita rekayasa dalam masa ibadah ataupun kita beribadah kepada Allah dengan cara kita sendiri, tidak begitu. Tapi semua ibadah yang kita lakukan nantinya setelah kita mengetahui macam-macam ibadah tersebut, harus kita tahu terlebih dahulu bagaimana tata cara pelaksanaan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian kita ada kesannya kemudian kita beribadah semau kita saja, seenak kita saja, dan kemudian dengan kadar-kadar yang kita tentukan, tidak begitu. Oleh karenanya mungkin kita kisahkan satu kisah. Pada masa Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, pada masa beliau di masa tabi'in, beliau pernah melihat seorang lelaki yang masya Allah rajin dalam masalah ibadah, salat, ibadah, semangat. Dan ini bisa kita katakan tolak ukur ibadah juga harus disertai dengan semangat. Tapi itu bukan segala-galanya. Kalau seandainya hanya kita bawa standar semangat saja dalam ibadah, maka semua akan bisa semangat dalam ibadah. Maka kemudian kita harus jadikan satu patokan. Apa yang menjadi ibadah itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya standarnya hanya semangat saja, itu belum menjadi tolak ukur apakah amalan tersebut telah diterima oleh Allah ataupun tidak. Nah, seorang pemuda ini dia semangat dalam ibadah sampai-sampai masya Allah dia kemudian beribadah kepada Allah dengan memperbanyak salat. Saking semangatnya dalam beribadah, dia perbanyak salat. Hingga kemudian di satu subuh, ketika kaum muslimin sudah salat rakaat al-fajri ataupun 2 rakaat sebelum fajar, 2 rakaat, kemudian kaum muslimin pun dikumandangkan iqamat salat subuh bersama jemaah, tiba-tiba dia berdiri lagi.
tiba-tiba dia berdiri kembali untuk melaksanakan 2 rakaat setelahnya. Padahal Masya Allah dia sudah sungguh semangat tadi. Salat sebelum fajar 2 rakaat, salat subuh berjamaah 2 rakaat. Setelahnya dia salat lagi 2 rakaat. Berdiri dan bangun kembali untuk 2 rakaat kemudian. Nah, setelahnya Al-Hasan Al-Basri dengan hikmahnya, dengan santunnya menegur lelaki tersebut, pemuda yang tadi melaksanakan 2 rakaat setelah subuh. Wahai fulan, ada apa dengan 2 rakaat yang telah engkau laksanakan tadi? Maka coba lihat jemaah sekalian, ketika pemuda ini hanya memiliki semangat saja, akhirnya pun dia seakan-akan menjadi suatu pekerjaan yang dia bela ketika dia itu berstandar ataupun standarnya adalah semangat saja. Dia katakan kepada Al-Hasan Al-Basri, wahai syekh, wahai fulan, dengan standar semangat tadi, tanpa mau menimbang apakah itu sesuai dengan sunnah Rasul ataupun tidak, apakah itu sudah diteladani oleh ada teladan dari Rasul ataupun tidak. Dia katakan kepada Al-Hasan Al-Basri, wahai syekh Al-Hasan Al-Basri, apakah aku akan diazab, akan disiksa oleh Allah dengan 2 rakaat yang aku laksanakan ini? Sebab dia bayangkan jemaah sekalian, dia seakan-akan membela amal ibadah yang dia laksanakan karena tadi hanya standar semangat yang dia bawa tadi. Oleh karena sekali lagi kita katakan, dalam melaksanakan ibadah kita kepada Allah bukan hanya standar semangat yang kita bawa. Semangat okey, semangat boleh, tapi harus kita lihat apakah ada panduan daripada Rasul ataupun tidak. Maka ini menjadi tolak ukur yang pertama. Maka Al-Hasan Al-Basri dengan penuh hikmahnya dia mengatakan kepada lelaki pemuda tadi, dan ini cara kemudian kita juga kalau ingin menegur seseorang harus kita barengkan juga cara Rasul yang penuh santun dalam menegur seseorang. Kata Al-Hasan Al-Basri, wahai fulan, wahai anak muda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyiksamu dengan 2 rakaat yang engkau lakukan itu. Bahkan silakan rakaat-rakaat yang engkau lakukan silakan, tapi Allah akan menyiksamu karena engkau telah menyelisihi nabimu dalam 2 rakaat ini. Kenapa? Karena Rasul kita sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melaksanakan 2 rakaat setelah salat subuh. Yang ada memang ada, tapi setelah syuruk ataupun setelah terbitnya matahari. Okey, silakan laksanakan. Tapi setelah subuh, maka ini adalah waktu yang dilarang oleh Rasul kita dalam melaksanakan salat. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah standar yang pertama ataupun tolak ukur yang pertama dalam masalah melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tolak ukur yang kedua adalah al-ikhlas. Ikhlas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mestinya ketika kita melaksanakan apapun ibadah, apakah nanti ibadah yang berupa zikirkah ataupun salatkah ataupun semacamnya, maka kita hadirkan hati bahawa salat saya ini hanya lillahi ta'ala saja. Seperti yang Allah ajarkan kepada kita dalam surah Al-An'am misalnya, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah bahawa sesungguhnya salatku, semua ibadah-ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja, tidak untuk yang lain. Dan ada 2 hadis yang sangat mulia yang disabdakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk kemudian mengajarkan kepada kita bahwasanya 2 tolak ukur ini sangat penting sekali. Yang pertama adalah hadis Umar radhiyallahu anhu yang Nabi kita mengatakan, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya semua yang namanya perbuatan itu bergantung kepada niat, dan setiap hamba pasti akan dibalas sesuai dengan niat yang dia laksanakan. Makanya niat ini harus kita hadirkan setiap amalan. Bayangkan jemaah sekalian, kalau seandainya kita beribadah tanpa niat, maka tidak Allah akan pernah perhatikan. Oleh karenanya itu niat ini harus kita hadirkan setiap hari, setiap kali kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun harus kita besitkan dalam hati kita bahwasanya ibadah langkah kita dari rumah ke masjid ataupun ke musala kita ini lillahi ta'ala, bukan untuk nanti jumpa kawan ataupun bisa jumpa makan apalagi, dan ini hal yang tidak kita inginkan. Kita menginginkan bahawa langkah kita dari rumah ke sini ataupun ke tempat ibadah ataupun kemanapun lillahi ta'ala. Maka ini akan menjadi sebuah amalan yang Allah kabulkan nantinya, yang Allah akan terima ketika kita hadirkan niat ikhlas lillahi ta'ala. Dan mutaba'ah sekali lagi, harus sesuai dengan yang telah diajarkan oleh
Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan dan Nabi tidak pernah perintahkan, maka akan tertolak. Nauzubillah. Jemaah sekalian dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kalau sudah kita pahami itulah standar ibadah, harus ada ikhlas tadi, harus ada mutaba'ah. Lalu apa hakikat daripada ibadah itu sendiri? Ibadah itu sendiri yang seperti apa? Yang sebenarnya, apakah ibadah itu sesuai dengan prediksi manusia saja, ataupun terkaan manusia saja, ataupun ada hal-hal yang harus kita perhatikan dalam masalah ibadah ini? Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala telah menceritakan kepada kita ataupun mengabarkan kepada kita urgensi ataupun pentingnya ibadah ini bisa kita maknakan dengan satu kalimat yang sangat mungkin kita hadirkan setiap hari. Asalkan kalimat ini kita hadirkan, maka itu akan menjadi sebuah ibadah. Perkataan beliau yang sangat mulia, ketika beliau memaknai ibadah tersebut, beliau katakan ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwal wal af'al al-zahir wal batinah. Subhanallah, kalau kita perhatikan dari definisi yang beliau bawa ini, kita bisa memaknakan dan bisa kita bawa dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan hari-hari ini. Yang penting ada kata kuncinya. Apa kata kuncinya? Inilah yang beliau definisikan. Beliau katakan ibadah itu ismun jami'. Segala aktivitas, segala rutinitas, segala pekerjaan, lima yuhibbuhullah wa yardah, yang kemudian amalan tersebut, aktivitas tersebut yang penting dicintai oleh Allah, yang penting diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita mengerti, dari mana kita pahami bahwasanya amalan itu, aktivitas itu Allah cintai, Allah ridai? Tadi ada panduannya dari Nabi kita, dari Al-Quran, dari Sunnah Nabawiyah. Kita bisa mengerti bahwasanya amalan-amalan itu ada panduannya. Allah cintai dan Allah ridai. Baik itu perkataan ataupun perbuatan. Baik itu perkataan ataupun perbuatan. Yang nampak ataupun yang tidak nampak. Itulah yang namanya ibadah. Maka jemaah sekalian, bisa kita pahami, oleh kerana itu semua gerak-gerik kita, dari awal kita tidur sampai kita tidur balik lagi, itu semua akan bernilai ibadah kalau seandainya kita bisa menghadirkan kata kunci tadi, kode etik tadi. Asalkan itu Allah ridai, asalkan itu Allah cintai, dari perkataan ataupun perbuatan, baik yang nampak ataupun tidak, maka lillahi ta'ala itu akan bernilai ibadah dengan standar yang kita sebutkan tadi, sesuai dengan panduan Rasul, sesuai dengan ikhlas yang kita hadirkan. Oleh kerana itu jemaah sekalian, yang namanya ibadah itu subhanallah, kalau kita bisa melihat lebih teliti lagi, lebih jauh lagi, maka apa yang telah dikatakan oleh Mu'adz bin Jabal merupakan sebuah kesempatan untuk kita hadirkan ibadah setiap harinya, setiap waktu, bahkan setiap detik bisa kita hadirkan ibadah. Apa yang dikatakan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ini sebuah perkataan yang mungkin bisa kita katakan hari ini, kalaulah boleh ditulis dengan tinta emas, wajiblah kita tulis dengan tinta emas. Kalau enggak mungkin bisa, ya kita paling enggak menghafal. Kalau enggak bisa menghafal, ya paling enggak kita bisa mengingat perkataan beliau. Beliau pernah mengatakan, dalam hal untuk kemudian kita bisa melatih diri menghadirkan ibadah setiap detiknya, bahkan setiap menitnya, untuk kemudian kita bisa menjadi hamba Allah yang betul-betul beribadah dan mempersembahkan seutuhnya diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, inni ahtasibu naumati kama ahtasibu qaumati. Subhanallah, perkataan yang sangat dalam sekali. Inni ahtasibu naumati kama ahtasibu qaumati. Saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kepada saya pahala ketika saya tidur. Seperti halnya saya berharap kepada Allah untuk memberikan kepada saya pahala ketika saya bangun. Ketika saya bangun, tentu kita akan melaksanakan ibadah-ibadah. Ada di sana salat, ada di sana zikir, ada di sana qiyamul lail misalnya, ada seperti misalnya sedekah. Tapi dengan tidur, apa pahala yang kita dapatkan ketika tidur? Subhanallah. Di sini makna ibadah terserat di sini. Ketika kita tidur, ketika kita menghadirkan bahwasanya tidur kita ini lillahi ta'ala, semua aktivitas tidur kita lillahi ta'ala. Saya tidur ini hanya untuk Allah, maksudnya ketika kita bangun nanti untuk memperkuat lagi kita dalam masalah ibadah, ataupun untuk menyusun lagi energi kita dalam ibadah setelah tidur, maka ini akan semua bernilai ibadah. Maka jangan heran jemaah sekalian,
ketika Nabi kita pernah bersabda dalam sebuah hadis yang sangat mulia sekali. Dan ini sebuah kunci juga untuk kita kemudian pahami bahwasanya di masa-masa lalai kita pun bisa bernilai ibadah, di masa-masa kita alpa pun bisa bernilai ibadah. Nabi kita pernah bersabda, "Man sa'alallaha asyhadata sidqan min qalbihi ballaghahu Allah manazil syuhada wa in mata ala firasyi." Subhanallah, hadis yang sangat agung sekali jemaah sekalian. Rasul kita mengatakan, siapa saja di antara hamba-hamba Allah yang memohon kepada Allah tentang mati syahid. Mati syahid bisa kita pahami tidak sembarang orang untuk bisa mendapatkan syahid. Bisa dikatakan ada hamba-hamba Allah yang Allah berikan predikat syahadah ketika dia berperang, ataupun ketika dia mati dalam peperangan, ataupun ketika runtuh bangunan, dia ketimpa bangunan, ataupun ketika dia terbakar, ataupun ketika dia meninggal dalam keadaan sakit perut, ataupun misalnya dia tenggelam. Itu syahid-syahid semuanya. Tapi bayangkan seorang yang tidur pun bisa mendapatkan syahid juga. Bagaimana kalau seandainya ada seorang hamba yang memohon kepada Allah syahadah untuk mati syahid, tapi dia meminta kepada Allah ini sidqan min qalbi, jujur dalam hatinya, bukan alang-alang, bukan untuk kemudian dia bercanda-canda, tidak, tapi kemudian jujur. Seakan kalaupun ada peperangan, kalaupun seandainya ada kesempatan untuk dia mati syahid, dia akan berjuang untuk bisa mati syahid. Maka ini namanya jujur. Kalau seandainya dia mohon kepada Allah jujur dalam hati untuk Allah berikan kepadanya syahid, maka Allah Subhanahu wa taala, Allah akan sampaikan tujuannya. Allah akan capaikan tujuannya walaupun dia meninggal di atas kasurnya. Subhanallah jemaah sekalian. Bisa kita pahami, orang yang meninggal di atas kasur bisa mendapatkan fadilah yang sangat besar walaupun sebenarnya lagi tidur. Tapi itu dikarenakan dia menghadirkan niat lillahi taala ketika dia tidur. Maka dari sini kita bisa memahami bahwasanya ibadah tersebut sesuatu yang sangat umum sekali, sangat luas sekali, bisa kita hadirkan dalam setiap gerak-gerik kita. Oleh karena itu, kaum muslimin rahimakumullah jemaah sekalian, juga seperti yang kita harus pahami, ketika kita sudah memahami bahwasanya ibadah itu tidak ada kata-kata selesai dalam masa ibadah, maka kita harus juga memahami bahwasanya yang namanya ibadah ini pun Allah tuntut sepanjang waktu. Selama haid masih dikandung badan, dengan segala aktivitas yang kita laksanakan, maka kita harus pahami juga bahwasanya yang namanya ibadah itu tidak pernah mengenal waktu, tidak pernah mengenal musiman. Hari-hari ini kita bisa melihat bahwasanya sebagian kaum muslimin semangat ibadah kepada Allah hanya di musim-musim tertentu saja. Ketika ada fadilah-fadilah besar, mereka semangat ibadah. Misalnya seperti kemarin ada ibadah puasa, kemudian lagi ada seperti fadilah 10 akhir Dzulhijjah, 10 awal Dzulhijjah, 10 akhir Ramadan, ataupun kemarin lagi ada puasa Muharram misalnya. Maka di waktu-waktu itu mereka semangat beribadah. Tapi kita katakan dengan sepenuh hati bahwasanya ibadah itu tidak pernah mengenal musiman. Allah telah menegaskan kepada, bahkan memperingatkan Nabi kita SAW, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Rabbmu sampai datang kematian. Ini menunjukkan bahwasanya ibadah-ibadah yang kita rasakan dengan berbagai macam bentuknya tadi, dan di setiap waktunya tak pernah mengenal musim dan tidak pernah mengenal waktu. Jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, setelahnya kita pun juga harus memahami bahwasanya ibadah yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala ini mencakup semua aktivitas kita, bahkan semua yang kita lalui di dunia kita ini. Dan setiap kita memahami bahwasanya di sana ada masa-masa kita sakit, mungkin ya, ada masa-masa kita sehat. Tapi yang namanya ibadah kita kepada Allah, seperti yang kita katakan tadi, tidak pernah mengenal waktu. Makanya itu meliputi segala hal. Ketaatan dan hak Allah yang harus kita tunaikan itu meliputi paling tidak 5 hal, ataupun mencakup 5 hal. Ketika Allah perintahkan kita, maka sudah sepatutnya kita laksanakan perintah Allah kepada kita. Apapun perintah Allah, kecil besar apapun, kita laksanakan. Perintah Allah kita laksanakan. Larangan Allah kita tinggalkan. Ini yang kedua. Perintah Allah kita laksanakan. Larangan Allah kita tinggalkan. Ketika ada maksiat yang kita laksanakan ataupun kita perbuat, baik itu karena sengaja ataupun tidak sengaja, ataupun karena kekeliruan kita, maka kita harus bertaubat. Ini pun hak Allah.
hak Allah untuk kita menghadirkan hati untuk bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, yang keempat, ketika ada musibah. Ada musibah kita kemudian harus bersabar. Bersabar atas musibah yang Allah timpakan kepada kita. Kita yakin bahwasanya Allah sedang menguji kita, dan di balik itu semua ada apa? Ada hikmahnya. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala terkadang menimpakan kepada kita musibah, maka kita pun harus menghadirkan rasa baik sangka kita kepada Allah. Bahwasanya Allah sedang menguji kita dan Allah lagi sedang memanggil kita. Terkadang Allah Subhanahu Wa Taala dengan rindunya kepada kita memanggil kita dengan berbagai macam hal. Bisa Allah berikan kepada kita nikmat, ataupun Allah berikan kepada kita musibah. Terkadang hamba-hamba Allah ini bisa Allah sadarkan lewat musibah yang menimpa dia. Oleh karena itu, misalnya seperti yang Allah firmankan dalam surah Ar-Rum, misalnya ketika Allah berikan kepada kita musibah, Allah inginkan kita sadar kembali kepada Allah ketika musibah yang menimpa kita. Yang artinya adalah Allah tidak menimpakan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala di laut ataupun di darat kecuali atas usaha dan upaya hamba itu sendiri. Dan Allah inginkan musibah yang menimpa kita baik di darat ataupun di laut, ada satu hikmah, ada satu alasan kenapa Allah timpakan kepada kita musibah tersebut. La'allahum yarji'un, moga-moga mereka kembali kepada Allah. Jadi musibah apapun yang menimpa kita, baik itu sakitkah ataupun seperti hari-hari ini musibah corona misalnya, maka sebenarnya satu saja yang Allah inginkan dari kita. Allah sebenarnya ingin menyentuh kita ataupun menyentil kita, bahasa yang paling halusnya. Allah ingin membuat kita sadar begitu jauhnya hari-hari ini kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sudah sepatasnya dengan musibah-musibah yang hari ini Allah hadirkan kepada kita, kesempatan kita untuk kemudian bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini yang keempat. Yang kelima adalah ketika Allah berikan kepada kita seperti nikmat, maka kita pun harus mensyukuri nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, dari sini kita bisa mengerti 5 hal ini, antara perintah, larangan, musibah, kemudian maksiat dan nikmat, itu semua kesempatan kita untuk bisa kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun begitu, tentu kita bisa memahami juga bahwasanya ketika kita beribadah kepada Allah, ada masa-masa mungkin kita patah semangat ataupun tidak semangat dalam masa ibadah. Maka kita pun Masya Allah telah dikabarkan kabar gembira oleh Rasul kita SAW bahwasanya ibadah-ibadah yang harus kita laksanakan ini, yang paling pertama sekali komitmen, konsisten. Tapi manakala ketika kita mungkin mendapatkan satu uzur ataupun satu kesempatan tidak bisa melaksanakan ibadah secara sempurna, maka ada hiburan daripada Nabi kita SAW. Yang paling pertama adalah kita hadirkan komitmen dulu, konsisten untuk selalu beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika tidak bisa, pasti ada uzur, ada keringanan, ada dispensasi, dalam bahasa lain rukhsah yang Allah berikan kepada kita. Dan Nabi telah mengabarkan kepada kita. Misalnya dalam hadis Sahih Bukhari, ketika Imran bin Husain beliau ditimpa penyakit bawasir, maka Rasul memberikan kabar gembira kepada beliau, "Shalli qa'iman." Salatlah dengan dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan. Kalau tidak mampu melaksanakan salat dengan berdiri, dengan duduk. Fa illam tastati' fa ala jambin. Kalau enggak sanggup salat dengan cara duduk, dengan cara berbaring, maka itu sebuah kemudahan. Bahkan yang lebih membahagiakan lagi ketika Nabi kita bersabda, "Idza maridal 'abdu aw safara, kutiba lahu ma kana ya'malu wa huwa sahihun muqimun." Dalam Sahih Bukhari juga, bahwasanya Rasul kita mengabarkan kepada kita, barang siapa di antara hamba-hamba Allah yang sakit, tentu ketika kita sakit mungkin badan kita akan mulai melemah, tidak sanggup lagi untuk melaksanakan ibadah, ataupun safar, ataupun di antara kita yang musafir, yang mungkin ambil perjalanan jauh, tidak ada kesempatan untuk beribadah lebih leluasa lagi, mungkin disibukkan dengan kesibukan ataupun kecapean ketika dia musafir. Tapi subhanallah, apa yang Allah persiapkan untuk mereka? Idza maridal abdu, ketika dia sakit ataupun dia musafir, kutiba lahu ma kana ya'malu wa huwa sahihun muqimun. Allah akan tulis semua pahala-pahala yang dia laksanakan ketika dia masih belum musafir dan ketika dia masih sakit. Belum sakit. Maksudnya apa? Ketika kita masih sehat, kita laksanakan ibadah-ibadah tersebut.
ketika sebelum kita musafir, kita laksanakan ibadah-ibadah tersebut. Ketika kita sakit, akhirnya tertunda semua ibadah-ibadah itu. Ketika kita musafir misalnya juga tertunda ibadah-ibadah tersebut. Maka Allah akan mencatat semua amalan-amalan yang pernah kita laksanakan ketika kita masih mukim, ketika kita masih sehat. Dan itu sebuah kabar gembira untuk kita. Jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, inilah yang kemudian harus kita hadirkan, bahwasanya yang namanya ibadah-ibadah tidak pernah mengenal masa, dan setiap kesempatan yang Allah berikan kita maksimalkan untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga harus kita juga menghadirkan bahwasanya surga itu sangat luas. Surga yang Allah persembahkan kepada kita sangat luas sekali. Bahkan semua pintu-pintu kebaikan sudah mewakili surga-surga. Apapun kebaikan yang kita laksanakan, ketika kita laksanakan lillahi ta'ala, pasti akan membuahkan surga, keselamatan dunia akhirat. Oleh karena jangan heran jemaah sekalian, ketika ada seorang laki-laki yang melaksanakan amalan yang mungkin kita lihat hari ini sepele, tapi itu bisa membuahkan surga. Seperti yang dibacakan hadis pagi tadi, seorang laki-laki Bani Israel yang hanya memiliki semangat untuk memindahkan dahan kayu dari jalan manusia yang melewati jalan tersebut. Dia khawatirkan bahwasanya kalau seandainya ada dahan itu akan mengganggu jalan manusia. Akhirnya dia katakan, "Ya Allah, saya memotong dahan ini untuk menyelamatkan, untuk memudahkan jalan manusia." Akhirnya apa yang dia dapatkan? Ternyata yang dia dapatkan adalah surga. Dia mondar-mandir di surga hanya standar amalannya dengan menjauhkan duri ataupun menjauhkan halangan dari manusia, jalan manusia. Maka ini menjadi sebuah amalan yang bisa kita laksanakan setiap waktu, setiap hari, dan kita yakin bahwasanya tidak ada amalan yang diabaikan oleh Allah seandainya kita laksanakan secara ikhlas lillahi ta'ala dan sesuai dengan sunnah Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah di pekan depan akan kita jelaskan bi'idznillah azza wa jalla macam-macam ibadah. Di sana ada macam-macam ibadah yang akan kita bahas dan kita rincikan, dan semua ibadah-ibadah tersebut pasti akan melahirkan keselamatan dunia dan akhirat. Yang paling utama adalah mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala akan kita kupas di pekan depan bi'idznillah azza wa jalla. Jazakumullahu khairan wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nakhtatim bi kafal majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.